Ini yang screen yang saya share yang di modulnya ya? Iya, Pak. Oke, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kita lanjut ya, kita coba lanjut kita bakal transformasikan inversi akustik impedans ke nilai porositasnya. Di sini kan udah dapat semua kan hasil inversinya seperti apa? Yang di modul 1, Pak ya? Yang di modul 1. Coba new share screen 1. Share. Yang ini udah dapat semua kan ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, sebentar. Nah, di sini kan ini hasil transformasi AI-nya yang biasa ya. Kita bakal coba ubah ini hasil inversi AI biasa. Kita bakal coba transformasikan informasi yang diberikan oleh nilai akustik impedansnya menjadi informasi nilai porositas dari subsurface yang ada di sini gitu. Nah, gimana sih caranya gitu kan? Nah, yang pertama kita bakal coba cari gimana sih hubungan antara nilai porositas dan nilai akustik impedans atau yang dipakai di sini adalah P impedans. Nah, di sini kan kita udah buat ininya ya. Kita coba ke sini dulu. Ke hasil slicing atau ininya pemotongan nilai akustik impedans atau P impedans pada kedalaman 1.500 milisecond ya. Nah, di sini kan kita lihat di sini. Kalau nilai slicing ini udah dapat belum? Malam tadi ada yang ini ya yang nanyain. Nah, lihatnya di sini nih. Di view, kemudian change color amplitude. Kemudian kalau kita klik recalculate ini, dia bakal menyesuaikan dengan nilai yang ada di data hasil inversinya. Nah, kira-kira sebagian besarnya bakal jadi seperti ini hasilnya ya. Ini jangan lupa ini nilai ini berasal dari nilai ini, impedansi yang di sini. Jadi kalau misalkan ya, misalkan kita disuruh menginterpretasi hasil ininya, irisan ini. Nah, di sini kan dibagi menjadi 3 gitu. Kemudian ada yang very low AI classic background atau nilai akustik impedansnya ini sangat rendah. Di sini katanya, oh ini batuan sedimen klastik biasa. Bisa berupa batu pasir, batu lempung, atau apapun yang bernilai AI rendah. Kemudian ketika masuk ke karbonatnya, gitu kan, ternyata karbonat ini di awal di ujung top atau ujung-ujung karbonat tersebut, gitu kan, dia punya nilai AI yang tinggi gitu. Jadi diasumsikan di sini karena karena di sini nilai impedansinya yang lebih tinggi dibanding yang di tengah, maka di sini dianggap punya tight karbonat atau densitasnya jauh lebih tinggi daripada yang di tengah. Kemudian yang di tengahnya ini itu yang bakal dianggap sebagai reservoir. Kenapa? Karena punya densitas yang lebih rendah dibanding di sampingnya. Kalau densitasnya lebih rendah kan seperti yang kita tahu hubungan densitas dan porositas. Kalau densitasnya rendah maka porositasnya
seharusnya bakal menjadi lebih tinggi dibanding dengan yang lain, kan? Nah, di sini kita bakal coba ubah yang ini menjadi nilai porositas. Jadi caranya seperti apa gitu? Caranya gampang gitu. Pertama kita harus cari tahu dulu gimana sih hubungan antara nilai porositas dan nilai densitas. Nah, kita balik ke ilog ya. Sorry, share-nya yang di screen satu aja. Ya, kita coba balik ke ilog kan. Kemudian di sini kita mau cari tahu hubungan antara porositas dan impedansnya, maka kita cari di cross plot kan gitu, general gitu. Nah, yang dipilih di sini apa aja seperti itu kan? Nah, yang dipilih di sini adalah gamma ray, P impedance, kemudian kita punya nilai porositas di sini. Oke, udah. Ini terserah kalian mau pakai apa, tapi saya pakai vertical depth domain gitu. Nah, well-nya karena kita cuma punya satu well, maka tinggal di add aja gitu. Nah, ini silakan dipilih gitu. Ini yang ini kita pilih impedance gitu kan, karena kita menginversikan AI tadi, kita pakai nilai impedansi P. Kemudian untuk Y-nya, sumbu Y kita pilih nilai porositas. Ini terserah kalian mau isi berapa gitu. Kalau default-nya 0,5 feet gitu. Oke, next gitu. P impedance-nya kalian mau compute boleh, kalian mau ini udah di compute ya. Karena kita udah punya porositas dalam nilai persen, maka silakan langsung saja gitu. Ini vertical depth-nya kita pakai ini ya, feet. Udah tinggal di next aja ini. Ini silakan diambil semuanya, karena kita bakal inversikan semuanya kan. Yang diinversikan tadi, yang diinversikan kan hanya yang B sama antara horizon B sampai C. Tapi untuk nilai ininya, nilai cross plot-nya kita ambil semuanya. Next, tinggal kita lihat gitu. Nah, ini adalah yang sumbu Y-nya ini adalah porositas, yang sumbu X ini adalah impedansi atau nilai P impedance dari perhitungan P impedance ya, dia tinggal dikalikan kecepatan dikali dengan densitas yang ada di sumur. Nah, untuk melihat hubungannya itu, di sini ada regression. Tinggal kita pilih yang least square gitu. All value, silakan dipilih all value, udah langsung aja gitu. Apply. Oke, gitu. Nah, di sini kita bakal dapat nilai regresi antara porositas dan P impedance-nya gitu. Ingat ya, ini. Atau jangan di-close dulu nanti. Karena yang ini bakal kita pakai untuk nilai transformasi dari nilai AI impedance ke nilai porositas. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita balik ke strata tadi. Nah, di sini kan ini adalah nilai AI-nya ya. Kita mau jadikan dia menjadi informasi porositas gitu. Jadi caranya ini ambil proses, kemudian cari mana ya, crossplot dengan evolution slice, ambil utility, kemudian trace math.
Udah ya, yang mau kita pakai yang mana? Tentu yang inverted ini. Oke. Nah, silakan di next. Kita bakal jadikan hasil inversi tadi sebagai input gitu. Nah, output-nya itu kita ubah jadi porositas gitu. Oke, ya ini semuanya gitu. Ini kita ambil semua nilai data seismik 3D-nya. Nah, di sini hati-hati gitu. Ini kan variabelnya kita ambil yang inverted. Sorry. Ini ya, silakan ditulis gitu. Masih ingat? Makanya yang tadi jangan di close hasil dari inversi, hasil dari ininya. Ini kan kita dapat nih nilai Y, hubungan antara porositas dan akustik impedansnya gitu. Jadi nilai Y terhadap X itu sama dengan Y sama dengan min 8 sekian sekian sekian, silakan dibaca ya, min 0,00008942005 ditambah 0,492845. Nah, membahasakannya di ini seperti apa? Nah, membahasakannya itu jadi seperti ini. Minus 0,0 pangkat berapa tadi? Sorry, kita lihat dulu. Pangkat 6 ya. Minus pangkat 6 seperti itu. 0,000012345 itu kan dikali inverted ini ditambah 0,4928 Jadi seperti ini. Nilai yang di awalnya dulu dikalikan dengan inversi hasil inversi tadi, inversi AI-nya ya, ditambah suku keduanya. Oke, tinggal next. Ini terserah mau ini tinggal di ini recalculate. Sorry, kita lihat dulu generate. Sorry. Next. Recalculate, copy min. Autoclip porosity type 2 itu porosity, porositas gitu ya. Next. Oke. Nah, yang bakal kelihatan bakal seperti ini dulu. Nah, gimana cara ngubahnya? Ya gampang gitu. Tinggal colok matanya, color data, porositas, apply. Nah, jadinya bakal seperti ini gitu. Nah, tadi kan kita udah sepakat ya gitu. Sorry, coba kita side by side ya. View, show sidebar.
Nah, ini. Sorry, ini nggak kelihatan ininya ya. Sorry. Nah, ini kan kelihatan nih. Kalau misalkan dia punya densitas yang tinggi di inversi AI biasa, maka nilai porositasnya itu lebih kecil. Sedangkan untuk yang di tengah sini, yang punya nilai inversi AI itu kecil gitu. Sorry, ya lebih kecil daripada yang ungu ini, maka untuk nilai porositasnya ya relatively lebih besar. Jadi kelihatan gitu bahwa ternyata kalau kita punya nilai di lognya itu kita punya nilai hubungan antara P impedance atau akustik impedance dengan porositas, maka kita bisa transformasikan nilai ini, nilai akustik impedance dengan menjadi nilai porositas. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kan ada yang namanya kalau kita sering dengar itu nilai sumur itu akan menjadi sumur itu akan menjadi validasi untuk ini, untuk hasil inversi. Maksudnya seperti apa? Jadi, karena dianggap bahwa nilai sumur, nilai welok itu adalah nilai sebenarnya atau memang nilai yang diukur langsung gitu, dia akan menjadi validasi untuk hasil inversi. Artinya hasil inversi apabila kita tempatkan tepat pada titik sumurnya atau koordinat sumurnya, maka harusnya kalau nilai inversi yang baik, dia hasilnya akan mengikuti sumur tersebut. Nah, untuk melihatnya seperti apa itu gampang gitu. Ambil di mata. Kemudian ini kan ada insert nih. Nah, di sini inserted curve itu silakan nggak usah diisi. Ini fill gitu. Fill option not fill. Nah, inserted color kita pilih yang porositas. Tinggal di apply. Oke. Nah, di sini bakal kelihatan. Nih, kalau nggak percaya kita zoom ya. Nih. Nih, di sini bakal kelihatan. Tuh. Jadi, nilai yang ada pada well atau pada sumur kita ubah menjadi warna agar sesuai dengan warna dari inversi ini nanti. Sorry, kita coba supaya di ini general stress data volume. Nah, seperti ini. Duh. Nah, jadi bakal jadi seperti ini gitu. Di sini dapat dilihat nih nilai porositasnya. Oh, ternyata kalau dilihat di sini karena yang lapisan atas dari batuan karbonat ini punya porositas yang jauh lebih kecil dibanding yang ada di bagian sini, bagian bawahnya, maka kita asumsikan bahwa
ternyata yang menjadi seal atau segel dari reservoir ini adalah top dari lapisan karbonat itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, ada pertanyaan enggak? Silakan. Bagi yang mau bertanya, silakan. Jadi, silakan dibuat laporannya ya. Apa aja ya kemarin laporannya itu? Nah, ini. Sorry, kita bakal new share screen 2, share. Nah, ini kan, silakan dibuat laporannya gitu. Pertama, tujuan praktikum, dasar teori, ringkasan hasil pertahapan kerja. Ini data loading, lalu seismic type, pembuatan model awal, pre-inversion analisis, inversi dan quality control-nya seperti apa. Kemudian analisis hasil inversi, analisis sensitivity-nya, terakhir pembuatan peta porosity-nya. Nah, yang keempat, silakan buat kesimpulan gitu. Gimana sih facies dan lingkungan pengendapan dari satuan batuan karbonat yang menjadi target sebagai reservoir kita ini? Kalau lingkungan pengendapan kan silakan, lingkungan pengendapannya ini pasti kalau karbonat pasti di laut dangkal, tapi silakan dicari nanti ya. Silakan dipelajari lagi, jadi baca-baca gitu, facies dan lingkungan pengendapan batuan karbonat. Kemudian kontrol dari penyebaran porositas dari batuan karbonat ini. Ingat, batuan karbonat kalau yang dia menjadi reservoir, rata-rata dia punya secondary porosity. Jadi silakan dicari gitu, apa sih kontrol dari ini batuan karbonat ini? Kenapa yang lapisan atasnya atau topnya itu lebih tight atau punya porositas yang kecil, sedangkan yang di dalam-dalamnya itu dia lebih lebih porus gitu. Jadi punya potensi menjadi reservoir. Nah, kemudian setelah di sini, setelah ada di satu sumur ini, silakan nanti lihat gitu, di mana lokasi sumur yang baik gitu. Lokasi sumur, silakan tentukan lokasi sumurnya. Pengembangannya di sebelah mana sih dengan melihat nilai AI dan nilai ini porositasnya. Nah, ini kalau kalian mau mau slice atau mau potong juga bisa gitu. Amplitude ini constant time 1500 ya kemarin ya. Oh, sorry. Nah, silakan dicari gitu. Silakan pakai dua data ini, data AI dan data porositas untuk kalian bisa tentukan di mana sih kira-kira kalau kalian disuruh menentukan lokasi usulan sumur lainnya, kira-kira di sebelah mana dan alasannya kenapa ya gitu. Silakan dibahas gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Silakan ada pertanyaan, saya unmute aja lah ya. Ask to unmute. Silakan ada pertanyaan enggak? Kalau enggak silakan dikerjakan gitu. Silakan. Oh, sorry, ini kayaknya salah deh. Ini amplitude-nya di sekitar ini aja. Sorry, kita coba lagi.
Nah, ini dia. Nah, ini. Ya, silakan dicari nanti bagaimana sih kalian menentukan ini, menentukan usulan lokasi sumur barunya menurut ini, menurut data seismiknya dan menurut data ini, sorry apa sih, AI-nya. Jangan lupa nanti, sorry, display histogram file. Jangan lupa nanti diperlihatkan juga ya ininya, horizonnya gitu. Ambil horizon B, interpolate gitu. Nah, di sini kan bisa dilihat nih, di mana puncak dari horizon ini, karena ini adalah prime gitu. Jadi kalau ini kita masukkan ke yang 3D atau di Petrel itu nanti bakal kelihatan itu mana puncak dan ininya, puncak dan ininya, lembahnya gitu. Yaudah, kalau nggak ada pertanyaan silakan dikerjain ya itunya, laporannya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kita diskusikan di grup seperti biasa. Itu kita kumpulin minggu depan ya. Soalnya minggu depan kita bakal masuk tentang angle variation with offset gitu. Atau AVO gitu. Yang lebih kerennya kan analisis AVO sama inversi AVO. Kalau waktunya cukup bakal langsung masuk ke analisis lambda mu-nya. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, silakan dikerjakan. Ini bakal silakan dikumpulkan terakhir minggu depan. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain, silakan kita diskusikan di grup. Oke, saya rasa untuk sore ini nggak terlalu banyak karena ini lanjutan dari yang kemarin. Silakan dikerjakan laporannya. Semoga paham gitu. Kalau ada yang nggak paham, silakan didiskusikan atau nanti kalau udah benar-benar mentok, misalkan kita diskusikan di grup ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya. Ini udah inilah. Jadi kita bisa paham ternyata dari nilai inversi akustik impedans kita bisa transformasikan menjadi informasi lain gitu. Asal kita punya data yang benar gitu. Asal kita punya data yang benar. Karena apa? Karena kalau misalkan data yang kita punya masih data estimasi, maka itu masih dipertanyakan validasinya seperti apa. Tapi ini kita anggap bahwa nilai porositas memang didapatkan dari nilai analisis Wheelock yang telah betul gitu. Oke, saya rasa untuk sore ini cukup ya. Silakan nanti ini videonya bakal saya upload juga di YouTube. Silakan ditonton lagi gitu. Oke. Baik, Pak. Nanti kalau ada yang pertanyaan silakanlah kita diskusikan di grup aja ya seperti biasa. Oke, stop share. Oke, saya rasa udah ya, udah cukup untuk minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita bakal masuk ke angle variation with offset gitu atau AVO. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya En ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya En ya. Ya, Pak.